keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Demikian juga dalam nurturing, kita bisa belajar daripada bangsa Yahudi karena mereka mengikuti tanah. Dalam hal ini adalah kitab Amsal 22. Bagaimana cara mereka mendidik anak? Mereka mengatakan dan mengajarkan nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Dan dikasih orang ini terjemahnya begini, and loving favor, graciousness. Jadi yang diajarkan itu bukan cuma sekedar etika, tetapi bagaimana favorable dan juga mengasihi, grace keluar daripada mulutnya. Nah kita lihat ayat ke-11 berbunyi begini, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi apa? Sahabat raja. Banyak orang ingin berkenalan dengan orang-orang hebat, tapi mereka memakai cara-cara yang aneh. Padahal modalnya cuma ini, nama baik. Nama baik itu apa? Karakter, kesucian hati. Dan yang manis bicaranya, yang bicaranya gracious. Dulu saya kira dikasihi orang memang lebih baik dari emas dan perak, tapi mengasihi itu lebih baik lagi. Karena itu kita ajarkan pada anak-anak kita apa? Nilai, value. Kita punya nilai yaitu light, love, integrity. Itu berbicara tentang grace dan juga berbicara soal nama baik ya. Kemudian grace, humility, and truth. Orang yang rendah hati, orang yang pandai bergaul akan banyak temannya. Ajarkan pada anak-anak kita bahwa kekayaan sebenarnya bukan deposito, emas, perak, kepemilikan, tetapi berapa banyak sahabatmu. Bahkan firman Allah mengatakan jadi sahabatnya raja-raja. Mau jadi orang hebat anak-anakmu. Ada teman saya mengeluarkan biaya banyak, sekalipun dia cuma seorang profesional. Anak-anaknya diajarkan golf. Dia berkata kalau orang bisa main golf, dia akan berkenalan dengan orang-orang hebat. That's not necessary. Firman Allah berkata tentang hati dan dengan mulut. Sebab mulut ini loudspeaker daripada hati kita. Ya, orang yang mencintai kesucian hati. He that love pureness of heart and for the faith of his lips, the king shall be his friend. Firman Allah mengatakan biarlah selalu dimasinkan perkataanmu. Bukan berarti kita kasih ajinomoto atau sebab saudaraku ada orang perkataannya hambar. Tapi saya belajar dari ibu saya. Ibu saya itu penuh dengan grace. Dan saya diajarkan untuk berkata yang baik, bersikap yang baik. Dan itu modal luar biasa dalam hidup saya. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan pun, kekayaan saya adalah teman-teman yang luar biasa banyak dari segala kalangan saudaraku ya. Nah, orang berkata Arifin itu sugih konco, yang banyak temannya. Ini modal. A good name itu karakter. Sebab kita tahu charisma can bring you to the top, but only character can put you there. Karena itu warga kerajaan, apa yang kita ajarkan pada anak-anak kita, yaitu tentang karakter. Itu lebih baik daripada kekayaan. Tidak perlu modal ternyata kalau kita punya nama yang baik. Tidak perlu modal. Ketika saya memulai usaha saya, dan saya dulu bekerja di sebuah proyek real estate. Maka ketika saya mulai bekerja sendiri, saya tidak perlu modal. Mereka sudah dengar bahwa saya tidak bisa disogok. Dan itu modal luar biasa, ya, modal yang luar biasa. Dan bahkan saya tidak peduli bahwa referensinya itu masih family boss, saya tidak peduli saudara ya. Karena diajarkan oleh orang tua saya tentang integritas dan honesty. Honesty adalah saudara satu nilai utama saudaraku. Berdusta adalah dosa. Karena itu ajarkan anak-anak kita tentang dua hal ini saja, yaitu bersikap dengan baik, bagaimana perkataannya menghasilkan, yaitu kasih karunia yang mendengarnya diberkati. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi ini kita boleh bersekutu bersama untuk meninggikan Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh datang untuk membawa kerinduan kami meninggikan Engkau.
Biarlah hadirat-Mu melawat setiap kami yang haus kenal Kau. Terima kasih Yesus. Kami percaya hadirat-Mu tercurah di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami dengan penuh sukacita. Amin. Tercurah bagi
Tidak ada waktu yang terbaik selain saat ini, saudara. Kesempatan yang terbaik ini hanya orang tidak gunakan, namun kita merespon dan kita menggunakan waktu ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami tidak mau kehilangan kesempatan ini. Nama syatakarala. Tadi malam kami sibuk, kemarin kami sibuk. Kemarin lusa kami sibuk. Namun saat ini kami bersama Engkau. Kami meninggalkan kesibukan kami. Dan satu kerinduan kami berjumpa dengan Engkau. Bukan saja menerima daripadamu Tuhan, namun kami mengembalikan, memberikan kepadamu. Kami mau bukan saja kami diisi dan diisi, namun kami mau mengisi bagian dari hidup kami yang dunia tidak bisa mengisi. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, oh hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Isi setiap bejana yang ada di tempat ini. Isi Tuhan. Bagian yang belum bisa dipenuhi, Engkau saja Tuhan yang bisa memenuhi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, waktu saat ini. Buka hati pikiran saudara. Ya Roh Tuhan yang manis, yang cantik, yang keren, yang dahsyat itu mengisi bagian dari hidup kita. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut kebenaran. Haleluya. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu. Tadi senyum kiri kanan kita yang termanis. Kelihatan? Hatimu yang kelihatan. Hatiku. Amin. Haleluya. Sementara gigi kita tidak laku. Yang senyum kiri kanan tidak kelihatan. Tapi yang terbaik benar-benar yang datang dari hati kita. Amin. Haleluya. Masih dengar suara saya ya? Meskipun tertutup. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa bertemu ya. Kita bisa beribadah. Saya percaya ibadah kita bukan saja normal ya. Terima kasih Pak. Namun kita buat abnormal kan? Amin. Apa artinya? Kita sangat merindukan Tuhan dan kita ketemu Tuhan dengan gaya kita sendiri. Amin. Saya percaya bahwa apa yang kita belajar bulan yang lalu Tuhan mau teruskan. Ya, kalau bulan yang lalu saya bagikan tentang haus dan lapar akan Tuhan, rindu susu yang murni. Ya, 3 bulan ini kita belajar jadi anak-anak yang sangat merindukan segala sesuatu. Ya, pertumbuhan, reproduksi dibutuhkan 1, makan minum, yang kedua kesehatan. Ya, yang kedua kesehatan. Bulan ini kita belajar tentang kesehatan. Saya percaya ini kebutuhan yang digelorakan, yang disampaikan di tahun ini, bahkan saat-saat ini kesehatan itu katanya nomor 1. Betul? Kesehatan itu nomor 1. Makanya Paulus mengajarkan, ya, oke, ya, PowerPoint-nya datangnya tadi malam.
Betul? Ya. Oke, saya coba tulis sedikit, tapi dibuat yang kali. Bukan saja keadaan roh jiwa kita yang sehat itu, tapi keluarga, keuangan, dan pekerjaan. Ini yang sangat dibutuhkan. Gereja sangat rohani. Amin. Harus rohani. Dan selanjutnya jiwa dan tubuh. Haleluya. Ya. Nah, dan sangat penting buat siapa? Saya dan saudara. Saya percaya kalau tidak sehat, hari ini ditolak di depan pintu. Betul? Ditolak sama asernya. 37 boleh masuk? Masih, 0,5 ya, nah ditolak. Nah, bayangin, ini sangat urgent, sangat penting. Ya, kesehatan tubuh. Oke, ya. Ini. Nah, Paulus menasihatkan buat kita semua. Mari, saya suka kita membaca bersama-sama. Kita perdengarkan, ya, 2, 3. Kesaksian itu benar, karena itu terdorong mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Ya, sehat dalam iman. Haleluya. Nah, sehat dalam iman. Jasmani yang kita utamakan itu penting, lebih-lebih rohani. Iman kelihatan? Iya, Pak Iman kelihatan di sana. Ya, Pak Iman. Saya punya teman di Tagana, sangat energik. Sampai pengen tahu Sumbawa, dia latih Tagana kita di Semongkat. Pak Iman dari Jakarta. Ya, sesuai dengan nama saya beriman di Sumbawa dan mengajar benar. Iman. Nah, kelihatan? Enggak. Kapan terjadi iman itu, saudara? Kita memperoleh iman itu kapan? Ya, kita akan melihat bahwa Tuhan pernah ngomong iman yang sebesar apa? Biji sesawi. Ya, yang pernah ke Israel tahu biji sesawi. Saya belum tahu. Kecil atau besar, bro? Kecil. Saya bayangkan sawi aja lah, nggak sesawi. Ya, ya, saya pernah baca artikelnya, sesawi itu sangat kecil dan tumbuhnya bukan kayak sawi, bukan. Tapi sesawi itu besar, bisa 2 meter, 3 meter. Dan burung main-main bisa. Bisa imannya. Nah, kita sering berkata, iman saya kecil, Pak Pendeta itu yang besar, yang melayani itu besar. Kita sering berkata begitu, betul? Ya. Saya bilang, nggak usah bicara tentang besar kecil. Iman itu diperoleh saat kita lahir baru, saat kita percaya pada Yesus Kristus. Iman itu sudah ditaruh di dalam hati pikiran kita. Amin. Kapan saya punya iman? Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita lahir baru, benih iman itu sudah ada di dalam hidup kita. Saya tidak punya iman. Dan apa itu iman? Dikatakan menjadi sehat dalam iman. Kita tahu bahwa di mana Titus ini, Titus berkata dia sedang menghadapi pengajaran sesat, menghadapi gejolak dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Makanya dia ajarkan tentang iman kepada Yesus Kristus yang dipercaya oleh umat yang dilayani. Ini apa gunanya iman? Ya, apa gunanya kalau saya punya iman? Ya, kita tahu iman artinya awal kan ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke? Ibrani, ayat ini mendasar sekali dan saya percaya saudara. Tapi saya ketemu begini saudara. Orang percaya harus beriman. Besar atau kecil Tuhan sudah tahu. Artinya apa? Dasarnya sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan hari ini? Saya percaya nomor 1 adalah kesehatan. Kalau saya sehat,
bisa bekerja. Kalau saya sehat, saya bisa bangun. Kalau saya sehat, bisa melayani. Saya bisa bekerja. Harapan kita. Terus, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman tidak kelihatan. Ya. Ada yang berkata, virus ini tidak ada. Betul, saudara dengar? Saya pun tidak ada, tidak kelihatan. Sampai hari ini tidak percaya. Dan tidak pernah terjadi di kampungnya. Dan tidak ada yang mati dan reaksi apa-apa. Tidak percaya saya. Kalau ada, itu dibuat-buat. Tapi yang mengalami saat ini, meskipun tidak kelihatan, kita berkata virus itu ada. Ada enggak? Ada. Siapa yang tahu iman kita ada atau tidak? Siapa? Kita sendiri sama Tuhan. Iblis tahu itu orang beriman atau tidak. Ketika orang beriman ada di satu tempat, iblis akan gemetar. Amin. Ada orang beriman kepada Yesus Kristus, iblis akan gemetar. Ya, apa gunanya iman? Untuk percaya kepada Tuhan. Ya, hari ini kita berkata, kita memuji Tuhan. Tuhan ada? Kelihatan? Gambar Tuhan Yesus? Tidak ada. Tidak kelihatan. Tapi kita menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Buktinya iman, ada kuasa yang bekerja. Ada damai sejahtera. Kuasanya apa? Firman Tuhan. Kuasa yang bekerja. Ketika kita menyembah Tuhan, melayani Tuhan, ada damai sejahtera. Bahkan ada kesembuhan. Kuasa yang bekerja. Amin. Ya. Ini dibahas dalam beberapa terjemahan. Apa itu iman? Saya mencoba. Dalam hari-hari saya belajar meditasi sama Tuhan, belajar. Saya mencoba menggali beberapa terjemahan. Ya, terjemahan baru dikatakan Tuhan Yesus pernah apa? Istilah Jawa eler sama murid-muridnya. Lukas pasal berapa? 8 ayat yang ke-25. Ya. Dia berkata demikian tentang iman, tentang percaya kepada Tuhan Yesus. Terjemahan baru dari LAI, ya, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan begini. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaan? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata, siapa terhadap orang ini sehingga dia angin dan air itu menjadi taat kepadanya. Peristiwa di gelombang air besar dan murid-muridnya sedang ketakutan. Ada pertanyaan. Terjemahan lain dikatakan, di manakah apa? Percayamu. Ketika Tuhan Yesus berkata, diam, air itu, gelombang itu, angin itu reda. Lalu orang menjadi apa? Takut. Siapakah? Ya, siapakah? Terus yang kedua, terjemahan dari Alkitab terjemahan lama, versi yang lama. Ya. Kalau tadi apa? Di manakah kepercayaanmu? Dan Yesus bilang, di manakah kepercayaanmu? Terus yang kedua, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, apa? Di manakah imanmu? Ya. Dan selanjutnya, semua pertanyaannya sama. Ya. Sambil berkata kepada seorang, siapakah ia ini yang memerintah angin dan air sehingga menurut dia? Apa? Di manakah imanmu? Yang ketiga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa? Di mana
imanmu. Terjemahan apa? Versi Perjanjian BPTC. Ya. Ada beberapa. Di manakah imanmu? Beberapa terjemahan ini membawa, khususnya pribadi saya, waktu saya belajar firman Tuhan tentang iman yang sehat ini bagaimana? Oh ya, beberapa pertanyaan ini mengandung arti yang sangat dalam. Ya, ya, ditulis di sini apa? Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Nah, terjemahan apa? Kabar baik bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, simple. Dia katakan, mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Pertanyaan ini menggugah hati saya pribadi. Saya sharekan ke teman-teman. Terjemahan yang terakhir ini. Ya. Apakah kalian tidak percaya kepadaku? Hari-hari ini, apakah kita tidak percaya kalau Tuhan pelihara kita? Apakah Tuhan tidak lindungi kita? Tuhanlah kekuatan. Apa? Musiknya keras, kita teriak, yeay! Dia gunung batu kita, perlindungan kita. Amin. Kita pegang itu. Oke, saya lanjutkan. Itu beberapa versi, saudara bisa baca nanti. Oke, iman sama dengan apa? Firman Tuhan. Buktinya adalah apa? Kuasa. Kita percaya, bukan sekedar percaya. Dikatakan, apakah kamu nggak percaya? Ya, kalau kita tidak beriman, kalau kita berarti kurang percaya kepada Yesus Kristus. Murid-murid Tuhan Yesus, kalian percaya? Ternyata tidak percaya. Ya, percaya dengan apa? Nanti kita baca. Percaya dengan perkataan Yesus. Ya, jadi iman timbul dari apa? Pendengaran perkataan Yesus. Roma 10 ayat 7. Kalau kita mendengar perkataan Yesus hari-hari ini, kita akan mengalami segala sesuatu. Dengar perkataan Yesus. Hari ini kita mendengar apa? Mendengar perkataan dunia. Oh, ini segala macam info datang gitu. Covid ini begini, kamu harus begini. Ini baik, semua mendatangkan kebaikan. Yang terakhir, aku percaya yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Harus hidup sehat, sopan, harus hidup, sudah diajarin dari makan apa dan minum apa, sudah diajarin. Semua ada di firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan perkara jasmani. Kalau jasmani saja, roti saja bisa mempengaruhi keadaan tubuh ini, ya, menjadi sehat. Saya percaya ketika makan sehat, minum sehat, dan bergerak, nah ini yang akan sampaikan, dan bergerak, saya bisa, ya, tapi saya masih kurang gerak. Makanya kalau saya tambah olahraga saya akan apa? Jadi ideal. Ya, kembali lagi, umur berapa pun celana saya? Saya punya celana bisa Mas Joko bagi. Nomor 28, 27 sekarang 38. Tapi sudah sangat mempengaruhi. Ada gerak. Ya, saya wajibkan hidup saya harus bergerak. Saya sudah mulai belajar makan sehat dan saya harus apa? Ada gerak. Saya percaya saudara ada yang makan sehat ini dan mulai ada yang apa? Fitness, ya. Ada yang senam, ada yang nge-gym. Nge-gym itu rohani. Ya, menjadikan apa? Gerak, sehat. Ya, saya percaya kita akan sehat kalau kita bergerak. Amin. Ya, dari perumpamaan ini saudara,
Mari kita belajar. Bukan makanan jasmani saja yang mempengaruhi hidup kita hari ini, ya, tapi makanan rohani. Bukan saja roti, namun apa? Firman Tuhan. Amin. Yang mempengaruhi kehidupan rohani kita. Lanjut. Ya. Simple pelajarannya ini simple. Saya renung apa? Ya. Agar firman Tuhan mengubah dan mempengaruhi kehidupan seseorang. Bagaimana saudara? Harus dibaca. Haleluya. Maaf, saudara kita kalau saudara kita di luar sana kalau baca Al-Quran itu diperdengarkan. Baca sampai apa? Telinga kita mendengar. Lalu direnungkan. Setelah kita baca, kita renungkan. Ya. Perkataan hari ini kita renungkan, kita cerna. Lalu apa? Dilakukan. Kita makan membaca. Diproses dalam apa? Tubuh kita. Apa yang kita makan, firman Tuhan diproses. Apa yang kita baca, itu apa? Kita cerna. Ayat ini bagaimana? Firman Tuhan ini bagaimana? Itu yang mempengaruhi hidup kita. Amin. Sekarang makanan khotbah firman Tuhan kita tinggal pilih aja, tinggal klik. Saudara hari ini tidak dengar saya, bisa. Saudara tidak ke gereja di sini, bisa. Mau pilih menu yang di Denpasar, ada. Menu di mana lagi? Di Amerika, bisa. Seafood atau apa? Lalapan. Ya, saya cari sayur. Tadi malam sayur di mana? Ketemu gado-gado. Nah, di situ. Menu mana yang kita pilih? Ya. Hari ini makanan tersedia yang sehat tidak sehat. Pengajaran firman Tuhan. Ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Itu pilihan kita. Tubuh yang mencerna. Mari, Bapak Ibu, apa yang sudah diberikan renungan, saya percaya dengan situasi sekarang ini, ya, renungan yang kita terima, mari kita baca, kita renungkan, itu makanan rohani kita. Kita renungkan dan kita lakukan. Bergerak tadi saudara, nge-gym, ya, apa yang kita lakukan? Firman yang kita dengar itu. Selanjutnya, ya, seperti Daud. Ini yang saya terima, seperti contohnya apa dikatakan di sana? 2-3. Betapa aku cinta Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Itu perkataan Daud. Yang betapa aku cinta Tauratmu, betapa aku cinta firmanmu, perintahmu, janjimu. Ya, sepanjang hari. Sepanjang hari ini kurenungkan aku sehat. Sepanjang hari ini aku renungkan aku diberkati karena aku melakukan perintahmu. Ya, dan aku lebih apa? Bijaksana dari musuh. Amin. Mantap dah, lebih pintar, lebih cerdas. Haleluya. Ini, ya. Daud berkata, sepanjang hari. Bukan saat membaca kita renung, sepanjang hari. Pergaulan menentukan hidup. Bergaul dengan Tuhan dan sesama. Bergaul dulu dengan Tuhan akan mempengaruhi hidup kita dan kita bawa ke sesama kita. Amin. Selanjutnya kita baca sama-sama. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Pilih mana? Saya percaya kita bergaul dengan orang bijak. Siapa orang ini? Terkenal hebat. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah
lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini Henokh. Kalau Tuhan Yesus diangkat, ya, ini Henokh manusia seperti kita karena bergaul dengan Tuhan. Nah, perkataan ini saudara, yang sering kali kita diperhadapkan seperti ini. Haleluya. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan. Artinya kita beriman kepada Yesus Kristus, perbuatan kita sama. Apa yang dengan kita baca, kita percaya, perbuatan kita, tingkah laku kita. Dilanjutkan lagi. Hai manusia yang berubah, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Haleluya. Kita percaya, berdoa, jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. Amin. Orang akan menyerukan nama Yesus. Benar. Selain doa, ada yang pergi menginjil, bergerak, memberitakan. Ya, ada perbuatan seperti itu. Satu lagi. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya punya iman, ya, saya akan diberkati. Tapi kita tidak mau kerja. Beriman, ya, tapi tidak mau kerja. Ya udah, tunggu aja. Sampai apa? Ya, katanya orang ayam tumbuh gigi bisa nggak bisa, ya. Harus bekerja. Ada perbuatan. Kasih kita ada perbuatan. Amin. Iman. Ya. Mau kita ngalami itu berkat Tuhan, menikmati mujizat berkat Tuhan? Jelas kita mau. Jelas kita mau. Ini yang kita impikan bersama-sama. Amin. Mujizat terjadi setiap hari, pertolongan Tuhan tiap hari. Ya, saya berkata begini, sehat dalam iman. Satu, kita baca. Apalagi merenungkan tadi dan melakukan. Saya tambah M3 kan ada, ya kan? Dulu kita punya M3 Pak Dri ya. Nah, M3. Sekarang Hotri 4M. Ya, saya punya istilah hari. Ya. Kita makan banyak-banyak hari ini, kita renungkan bersama-sama. Kita melakukan. Lalu kita mari, ini yang tidak dibahas. Kita bagikan kepada orang lain. Kita bagikan kepada orang lain apa yang kita punya. Saya percaya kalau kita membagikan, kita akan ditambah. Bapak, Ibu, ya, Papa, Mama di sini pasti tiap hari ini uang kita kurang nggak di dompet? Kasih anak kita kurang, ya. Kasih saudara kita, kasih orang lain, uang kita kurang. Membagi kepada anak-anak, kepada saudara kita. Tapi Tuhan gantikan. Ya, akhir bulan atau bayar ini. Banyak sekali ya. Lalu akhir bulan sudah tinggal separuh atau sepertiga atau seperempat. Terus selanjutnya diisi lagi tidak sama Tuhan? Diisi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita diberkati Tuhan dalam firman Tuhan, kita renungkan dan
kita bagikan kepada orang lain. Saya mengajar kepada anak-anak yang pemuritan dengan saya, mulai kesaksianmu apa hari ini, tolong bagikan. Ya, di-share-kan, bagikan. Saya percaya kalau kita sudah bagikan, kan berkurang. Pasti Tuhan akan penuhkan kembali. Amin. Hari-hari ini jangan takut. Bergerak. Seperti tadi saudara saya katakan, makanan sehat dicerna. Ya, oke. Setelah dicerna ada gerak, ada olahraga, ada nge-gym, ada senam. Ya, saya percaya. Ya, akan sehat. Maaf, hari-hari ini kita menikmati berkat firman Tuhan. Kita baca, kita renungkan. Namun kita kurang melakukan. Kita kurang bergerak. Ya, kita sudah bergerak sih. Ayo kita bergerak. Ya, saya percaya. Saya dinasihati sama dokter. Kamu bergerak. Kutoni nasihat, olahraga. Oke. Ya, sehat. Iman kita jadi sehat. Kita menu yang sehat. Firman Tuhan kita lakukan. Terakhir kita apa? Bagikan. Siap membagi? Amin. Mana coklatnya? Ya, hari ini kan hari coklat. Ya, itu coklatnya. Ya, kalau dibikin coklat dan biru, ya, ini warna hari ini gitu. Ya, di situ coklat dan biru. Kita bagi. Saudara bagi saja. Saya cerita. Orang terdekat saya, anak saya bagi. Ini loh, nah. Saya bagi ke istri, saya bagi. Saya share. Memang yang menegur saya pun saya share. Amin. Ya, tapi apa yang kita bagi ke orang-orang terdekat kita, ini yang kita bagikan hidup kita selama ada kesempatan. Amin. Ya. Siap terima loh berkat Tuhan. Mari bersama-sama sepakat. Siapa yang sepakat? Enggak boleh salaman, ya angkat tangan aja. Ya, saya sepakat dengan Tuhan dan saya sepakat dengan istri suami. Saya sepakat. Nanti tanya, Cik Linda, Pak Herman tanya Timothy, sudah baca firman Tuhan belum? Nah, kamu dapat apa? Saya lupa, enak tidur. Nah, sibuk kerja. Nah, ternyata itu dibangkitkan. Seperti guru-guru sulam itu, mana renunganmu? Apa yang kamu? Ya, seperti itu. Tagih itu. Tanggung jawab siapa? Orang tua. Kalau orang tua belum melakukan, mau enggak nagih anak-anak? Ya, papa aja belum. Ya, nah di situ. Ini sangat mempengaruhi hari-hari ini buat kita. Mari bersama-sama kita sehat dalam iman kita. Simple. Nanti di rumah baca Yosua pasal 1. Pasti kita senang. Ayat yang terakhir dikatakan, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Ya, kalau kita melakukan yang di atas. Yosua pasal 1 nanti. Ya, di rumah. Oke? Hari-hari ini kita sehat dalam kita menerima, ya. Satu, terus kita merenungkan, bicara, melakukan, bergerak, mulai bergerak. Saya percaya lubung kita tidak habis, tenaga kita tidak habis. Wah, sulit. Dan Tuhan pasti cukupkan hari ini dan sampai selama-lamanya. Lagu yang tadi gimana? Hidupku. Mari kita nyanyikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini komitmen saya dan saudara di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yesus.
komitmen kami Tuhan. Biar firman-Mu digenapi dalam hidup anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya bertumbuh, berbuah. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami memuliakan Tuhan. Sekali lagi di hadapan manusia kita berkata, yang orang akan melihat akan terjadi dalam hidupmu. Sekali lagi jadi siapa bukti kebesaran ini, saudara? Hidup saya dan saudara. Sampai hari ini kita lihat, sampai hari ini kita tetap kuat. Hidup ini bukti kebesaran. Terima kasih. Dan bukti kebesaran yang lain apa, saudara? Lihat kiri kanan saudara. Kamu bukti kebesaran. Tunjuk suami, istri, anak. Kamu bukti kebesaran Tuhan. Sampai hari ini engkau hidup sehat, engkau beriman, engkau bukti kebesaran Tuhan. Amin. Buka mata, tunjuk kiri kanan kita. Engkau bukti kebesaran Tuhan. Amin. Semua kita bukti kebesaran Tuhan hari ini. Amin. Tuhan memberkati. Persilakan Bu Linda. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah Kau sampaikan. Biarlah kami mau Tuhan terus membaca kebenaran firman, merenungkan firman. Kami mau melakukannya Tuhan, karena iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Kami sudah membaca firman-Mu, kami mau melakukannya sebagai tanda kami berbuat seperti apa yang Kau mau. Kami akan melakukan Tuhan, membagikan kepada orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Urapi dia agar dia membawa firman-Mu sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Semua ide-ide yang baru, ide-ide yang kreatif dari kebenaran firman-Mu Kau berikan kepada-Nya. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan misi Tuhan. Kau pakai Tuhan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Kami sebagai tubuh Kristus Tuhan. Ada yang sebagai mulut yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Ada yang sebagai kaki yang akan melangkah pergi ke tempat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ada yang sebagai tangan Tuhan yang memberikan Tuhan dana untuk semuanya. Yes. Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja. Engkau bekerja dengan luar biasa Tuhan di dalam tubuh Kristus, sehingga kami menjadi satu tubuh Kristus yang solid untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Amin. Terima kasih Tuhan. Bentar lagi kami juga Tuhan berdoa untuk bangsa Indonesia. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan. Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu rancangan yang indah bagi Indonesia. Dan tidak ada yang bisa dibatalkan. Semua rancangan-Mu jadi
bahwa Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, bahwa bangsa-bangsa akan hormat pada bangsa Indonesia, karena apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia akan booming, akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa yang ada. Dan bangsa Indonesia sendiri akan menghidupi, akan mengalami Tuhan mujizat demi mujizat, khususnya anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia. Kami akan mengalami supranatural blessings yang terjadi, unusual miracle terjadi atas seluruh bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan, kebangunan rohani akan terjadi di mana-mana. Mau pakai kami hamba-hambamu, anak-anakmu yang sungguh-sungguh Tuhan, dengan hati yang tulus untuk melayani Engkau, sehingga bisa menjangkau jiwa-jiwa, baik melalui online atau offline Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, dan kami akan juga memberikan persembahan Tuhan. Kami memberi dengan sukacita di hati karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari saya undang bangkit berdiri. Mengucap syukur bagi Tuhan. Sebelum saya doa berkat, saya minta Pak Budi dan Ibu Yana maju ke depan. Ini hari ulang tahun pernikahannya mereka yang ke-17. Mari kita mau berdoa. Kita angkat tangan kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Rencana-rancangan yang besar atas keluargamu itu sudah engkau ketahui, itu sudah ada di dalam lubuk hatimu yang terdalam, dan Ia sedang terus bekerja di dalam kehidupanmu. Jangan takut akan masa depanmu, akan anak-anakmu. Semuanya itu ada di dalam tangannya. Lakukanlah bagian-bagian yang Dia sedang percayakan kepadamu saat ini, yang sedang Dia lakukan dalam kehidupanmu, dan itu sudah berkobar-kobar di dalam rohmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hendaklah kalian berdua seia dan sekata. Tuhan akan membawa, akan mengikat engkau di dalam kasih-Nya. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Teruslah melakukan bagian-bagianmu. Bagian Tuhan Dia akan terus lakukan dalam kehidupanmu. Dan apa yang Dia sedang dan Dia sudah lakukan dalam kehidupanmu itu
sudah sangat nyata. Dan ada hal yang lebih besar lagi yang Dia akan percayakan padamu. Hendaklah engkau tetap menjadi seorang bapa yang mengayomi setiap orang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu di tempat ini mengarahkan tangan kami kepada Pak Tudi dan istrinya Yana Tuhan. Karena kami mengasihi mereka dan Engkau lebih lagi mengasihi mereka Bapa. Dan satu hal yang kami percaya, seperti firman-Mu berkata, iman kami Tuhan, dan kami semuanya bersama dengan jemaat percaya lewat gereja-Mu di tempat ini, Engkau percayakan kepada hamba-Mu Tuhan, Pak Tudi dan istrinya, kepada semua kami yang hadir di tempat ini, untuk kami bersama-sama melakukan kehendak-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberi kepadamu kemenangan demi kemenangan. Bahkan engkau lebih dari seorang pemenang, dan engkau akan menjadi saksinya Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.